Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, guru Pai hebat yang insya Allah besok pagi akan melaksanakan UP, UKM PPG, mobil khusus untuk yang tergabung dalam bimbel di grup ini. Ya, beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kiat lulus UP lah untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Pertama, Ibu Bapak harus fokus ke UP ini. Jangan ada beban pikiran yang nanti dibawa pada saat hari H pelaksanaan UP-nya. Jangan terlalu dibebani dengan hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan UP. Ya, seperti apa? Bahkan bagi mama mungkin, bagi ibunya, lupa matikan kompor, itu hal sederhana. Jadi nanti itu juga jadi masalah. Ya, kemudian jangan berpikir juga untuk melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Nah, itu akan menjadi pengaruh ke pikiran kita. Lakukan saja dengan kemampuan terbaik yang ibu bapak guru punya dari yang sudah didapatkan pada saat pembelajaran modul kemarin, ya, ditambah dengan tryout dan materi-materi lainnya. Ya, kemudian yang kedua, ibu bapak guru harus memastikan listrik laptop ya selalu terhubung dengan casnya ke listrik. Ya, kemudian jaringan internetnya juga stabil dan pastikan juga save exam browsernya sudah terinstall di laptopnya. Ini penting dan pastikan juga dapat digunakan ya supaya pada saat akan dimulai kita tidak lagi kelabakan harus baru menginstal ya. Kemudian yang ketiga, siapkan KTP asli, fakta integritas, bukti pendaftaran UKM PPG kemarin ya. Karena untuk username dan password nantinya dilihat dari nomor nomor pendaftaran dan kode validasi. Makanya harus dicetak. Dan tidak bisa kita lihat dari handphone karena handphone kita sedang digunakan untuk Zoom dan tidak bisa juga kita melihat dari laptop karena tidak bisa membuka layar lain selain SEB. Kemudian yang keempat, kerjakan soal-soal yang Bapak Guru anggap mudah terlebih dahulu. Nah, jika ada eh, jawaban yang ragu, ya tandai sebagai ragu-ragu. Nanti dia akan berwarna kuning gitu. Jadi nanti ketika masih ada waktu bisa dibaca kembali dan memang harus dibaca kembali yang tanda kuning tadi itu harus dijawab ya dan disimpan jawabannya mana jawaban yang benarnya ya. Kemudian yang kelima, baca dengan teliti semua soal-soalnya. Jika soal-soalnya panjang, fokus saja ke inti pertanyaan yang di ujung itu ya. Nah, lalu kaitkan dengan redaksi sebelumnya. Ya, sedikit saja diambil. Ya, karena biasanya itu panjang soalnya. Kenapa? Yang keenam, soal-soal UP itu berbasis substansinya HOTS, high order thinking lah. Ya, jadi harus betul-betul menggunakan penalaran untuk mencari jawaban yang paling benar, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, untuk soal studi kasus nih, siapkan satu kasus yang benar-benar Bapak guru alami di sekolah atau yang sudah dipilih. Satu saja. Nanti uraikan masalahnya, kemudian berikan solusinya, kemudian upaya dari masalah tersebut ya, solusi dan upayanya. Kemudian yang ketiganya, ceritakan hasil yang didapat dari upaya yang telah Bapak Guru lakukan. Yang keempatnya, bagikan juga hikmah dari masalah tersebut. Ya, upaya dan hasil dari kasus yang dialami itu masing-masing dalam 500 kata. Dan ingat, jangan berfokus kepada satu soal saja, misalkan soal eh, masalahnya. Masalahnya misalkan dipilih tadi adalah misalkan media pembelajaran. Ibu bapak guru fokus di situ saja sampai kehabisan waktu. Nah, ini tidak boleh. Kalau hilang eh, apa namanya? Hanya bisa segitu dituangkan dulu belum sampai 500 kata, tidak masalah. Lanjut ke soal berikutnya. Karena waktu hanya hanya 30 menit untuk 4 buah soal. Maka pastikan keempat-empatnya itu terisi. Kalau masih ada kelebihan waktu, baru diulang lagi, ditambahkan lagi kalimatnya untuk menjadi 500 kata tadi. Kalau kosong, maka eh, itu nilainya tidak ada, berarti nilainya kosong. Itu berpotensi tidak lulus nantinya.
Makanya walaupun belum cukup 500 kata, yang penting diisi. Ya, tuangkan masalahnya apa, solusinya apa, eh, apa namanya, termasuk tadi hikmahnya apa, ya itu disebutkan, diuraikan di situ. Yang penting dia jelas terbaca. Dan ingat jangan sampai huruf besar semuanya. Pastikan menggunakan tanda baca, titik, komanya, spasinya. Nah, tanpa spasi nanti tidak akan terbaca oleh sistem. Gagal jadinya ya. Kemudian yang kedelapan, pastikan ibu bapak guru menjawab semua soal-soal yang diberikan. Jangan sampai kehabisan waktu atau ada soal yang tidak dijawab. Karena jika soal dijawab itu, sudah pasti berpotensi dia mendapatkan nilai. Tapi jika tidak dijawab sama sekali, sudah pasti nilainya nol. Maka dijawab. Ya. Kemudian yang ke-9, jangan melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh pengawas. Misalnya ditemani orang lain di dalam ruangan tersebut. Kalau di luar ruangannya tidak masalah. Kemudian meninggalkan tempat ujian juga tidak boleh. Berisik ataupun gaduh, ya, membuat gaduh. Karena mikrofon itu tetap hidup dan kamera zoom juga hidup. Harus harus standby. Kemudian berpakaian tidak sesuai ketentuan. Ini juga tidak boleh. Pakaianlah sesuai dengan ketentuannya. Kalau diminta pakai dasi, ya pakai dasi. Kalau pakai baju putih saja tanpa dasi, ya dipakai. Gitu. Kemudian yang ke-10, ingat bahwa penilaian untuk kelulusan PPG ini ditentukan dari nilai UP, UKM PPG, dan nilai UKIN, UKM PPG. Ya, dan maksimalkan di UP dan UKIN ini supaya ibu bapak guru berhasil nanti lulus untuk PPG ini. Nah, kemudian yang terakhir, perbanyak ikhtiar belajar ya dengan memahami yang ada di modul dan soal-soal tryout ya. Dan yang terpenting juga jangan lupa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan semua ini yang kita laksanakan ini, yang kita lakukan ini sebagai bentuk perjuangan dan mudah-mudahan menjadi wasilah pahala juga untuk kita semuanya ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk Bapak Guru semuanya dan keluarga tercinta tentunya. Ya, akhirnya selamat mengikuti UP, KMPPG. Mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan tidak ada kendala yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan UP. Lancar, lincir, luncur, dan usahakan niatkan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Insya Allah kita akan mendapatkan nilai yang terbaik. Itu saja, mudah-mudahan eh, bermanfaat untuk UP besok pagi. Ya, tetap semangat dan tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnuzon kepada diri sendiri bahwa kita mampu untuk melakukan ini dan mampu untuk melewati ini. Barakallahu fikum wa ilmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.